Adakah yang lahir tahun 96 sampai 2010? Generasi Z. Oh ada, berarti ada juga generasi Z yang sudah jadi ayah bunda. Ya, alhamdulillah. Di kantor-kantor sudah mulai generasi Z. Ya Bu Hikmah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang, nah, adakah yang lahir antara 2011 sampai nanti 2025? Siapa? Aduh, ada, alhamdulillah. Anaknya Pak Agung langsung angkat tangan. Pinter banget beliau. Inilah gen alfa yang mau kita bicarakan, yang mau kita diskusikan. Ya, Masya Allah. Baik. Dan uniknya, para ilmuwan mengatakan satu sel otak ini kayak kerja komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya buat bunda-bunda tadi yang milenial, 100 miliarnya sama dengan otak saya, otak kami yang baby boomer Gen X, tapi yang milenial lebih canggih. Lebih canggih, tepuk tangan buat milenial yang lebih canggih. Dan juga yang Gen Z lebih canggih lagi. Tepuk tangan buat Gen Z dulu. Dan juga yang generasi alfa lebih canggih lagi. Tepuk tangan dong buat generasi alfa. Ini diwakili oleh anaknya Pak Agung hadir di sini. Ya. Untuk itu, karena lebih canggih, ya, kita diminta untuk hindari atau stop melabel negatif generasi mereka. Saya kemarin juga bilang di Al-Hikmah, ya, stop untuk bilang mereka generasi mecin. Bukan Ibu, yang mecin tuh saya. Mereka ini generasi kaldu jamur. Iya kan? Ibu masaknya pakai kaldu jamur kan? Udah nggak pakai mecin. Tadi kami yang baby boomer dengan X itu mecin. Ingat nggak Bapak iklan-iklan mecin dulu gede banget plastiknya? Allahu Akbar. Itu mecin kami. Ya, iya, ya. Nah, stop, ya. Kalau mau beri label, label positif. Bilang generasi alfa, generasi robbani. Generasi alfa, generasi Qurani. Generasi alfa, generasi hebat. Generasi alfa, generasi emas. Karena apa? Ya, tepuk tangan boleh buat mereka. Karena jelas risetnya ada. Inilah makanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu terbukti sekali, ya, terbukti sekali. Ya. Dan kerja otak ini luar biasa. Dia akan terjadi sambungan-sambungan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dikecap di lidah, apa yang dikerjakan masuk semua di otak. Dia terjadi sambungan-sambungan kabel di otak ini. Allahu Akbar. Ya, nah ini yang terjadi. Nah, kenapa lebih canggih? Tentu karena ya jagat raya ini mengembang. Alam semesta mengembang. Maksudnya mengembang? Ya, Bapak Ibu kita nggak rasa jagat raya ini mengembang. Ya, atau mungkin sudah banyak juga yang memikirkan. Dulu gedung ini belum ada, ya, betul ya? Ya, masih rumput saja barangkali. Saya nggak tahu ini tahun berapa dibangun. Sekarang sudah ada gedung ini kan gitu. Ya kan Bu? Iya. Dulu mungkin ya semua pulau-pulau bersatu. Ini baru zaman Nabi Nuh saja sudah mengembang ya. Karena ada banjir bandang dia berpecah-pecah. Dulu kalau di Jakarta Bapak Ibu semua banyak rumput, lapangan. Sekarang semua perumahan. Mengembang bukan? Makanya ya otak juga mengembang ya. Dan teknologi juga terjadi perubahan besar. Perubahan besar. Zaman kami yang baby boomer dan generasi X itu karya-karyanya tentu tidak sama dengan sekarang. Ya, sekarang mau cari informasi tinggal googling. Kami dulu cari informasi tunggu surat kabar, betul Pak? Sehari cuma 2 kali, harian pagi dan harian sore. Kalau ada kebakaran malam baru tahu besok pagi. Iya Pak? Nah ini dia. Ya, barangkali ada nanti koran lokal di Jawa Timur. Itu sumber informasi, ya. Bahkan zaman dulu juga, maaf sekali, televisi canggih banget sebetulnya juga dulu. Sekarang lebih canggih lagi. Tapi TV zaman dulu tangguh TV-nya. Saking tangguhnya, kalau dia goyang-goyang, dipukul betul jadinya. Bapak masih dapat? Kemarin juga saya cerita di Al-Hikmah, saya bilang ada dulu tuh sebuah acara namanya Dunia Dalam Berita. Nyiarnya salah satunya Anita Rahman, betul Bu? Suatu ketika goyang-goyang TV saya di rumah, saya teriak sama ibu saya, ibu, TV goyang-goyang rusak. Ibu saya pun gak kalah teriak dari dapur, pukul atasnya nak, pukul atasnya. Betul-betul saya pukul, langsung betul.
Masih goyang sedikit ibu, pukul kanan kirinya nak. Pak loh. Makanya kami yang baby boomer dan generasi X, kalau nakal dipukul jadi benar. Betul Pak? Sekarang sudah nggak bisa, karena neuronnya berbeda, ya, karena sel otaknya berbeda. Kenapa? Karena ya itulah proses penciptaan Allah dengan jagat raya yang mengembang dan berkembang. Tentu berbeda. Apa bedanya? Paling gampang, paling nalar tuh gini. Ya, di dalam rahim ibu waktu hamil berapa bulan, Bu? Berapa, Bu? Antara 9 bulan sampai 10 bulan. Itu lama loh. Lama sekali, ya. Sebelum kita cerita ibu hamil, dari otak ke badan ada namanya sistem saraf, itu kerjanya kayak kabel listrik. Jadi apa yang dilihat jalan di badan, apa yang didengar jalan di badan, setelah direkam di otak jalan di badan lewat sistem kabel listrik, ya. Apa yang diucapkan juga begitu. Ibu hamil 9 sampai 10 bulan, apa yang dimakan diminum itu masuk ke dalam janin. Masih ingat Ibu? Iya. Lewat apa? Plasenta. Nanti lewat ya tali pusar, masuk di pusernya janin, bukan mulut kan. Ya. Tetapi selain itu, apa yang diucapkan, dilihat, didengar, dilakukan ibu ternyata terekam juga di otak janin. Karena otak kerjanya 2 minggu janin di dalam rahim, otak sudah mulai ada sambungan-sambungan neuron. Ya, itulah makanya mengapa ibu hamil banyak pantangannya. Betul nggak Bu? Iya, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Semata-mata agar rekaman otak janin merekam hal yang baik-baik. Dilarang mencela, betul Bu? Saya sering dapat kejadian, ibunya putih, bapaknya putih, janin yang lahir menjadi bayi hitam. Bingung saya, kenapa Pak hitam Pak? Terus isi ibu ngomong, tetangga saya hitam Bu Aisyah. Loh maksudnya? Saya mulai, bapaknya juga kaget, hah? Wah ini curiga. Enggak ayah, bukan gitu. Sebab kalau dia pulang, saya selalu ngebatin dalam hati, ih hitam banget. Rupanya kalimat itu jalan di sistem saraf, terekam oleh otak janin. Otak janin memerintahkan pigmen untuk menghitam. Nah itu, makanya kita dilarang ngomong jelek-jelek kan Bu? Ah itu hati-hati, hati-hati. Sekarang saat ini ibu hamil baca koran apa pakai gadget? Pakai gadget, pakai gadget. Pengaruh tidak rekaman di otaknya janin? Pengaruh. 9 sampai 10 bulan. Memang nggak boleh Bu Aisyah? Nggak apa-apa, boleh aja. Karena gadget itu cuman media. Koran juga media. Zaman dulu lebih kuno lagi. Koran aja medianya kertas. Zaman dulu bayangkan ibu hamil bacanya apa? Medianya batu, kayak gitu. Ibu kebayang nggak ibu hamil ya baca novelnya pakai batu? Zaman batu kan? Iya. Terus ada ibu-ibu, tapi kan batu nggak terlalu banyak negatifnya. Ih siapa bilang? Kalau ibu itu kesel dia lempar ke suaminya, tuh batu gimana? Nah, jadi kacau juga kan? Setiap era ada manfaatnya, ada mudaratnya juga, ya. Jadi kalau gitu, apakah ibu hamil boleh juga pakai gadget? Ya boleh saja karena itu media. Tetapi yang diminta adalah carilah konten edukasi dan informasi yang bermanfaat. Bu, kalau ibu hamil terus-terusan nonton sinetron, drama Korea yang bikin ibu tambah sebel dengan ayah, ya Allah. Ibu lagi hamil nonton drama Korea perselingkuhan, itu otak janin sudah merekam bahwa bapaknya selingkuh padahal belum. Mengerti ya? Makanya banyak ini waktu saya menterapi anak-anak bermasalah dengan teknik hipnoterapi regresi, beberapa kasus akar masalahnya waktu dalam rahim ibunya. Ya. Kenapa dia pakai narkoba? Diusut. Ya, kita menggunakan teknik hipnoterapi regresi, saya belajarnya di Surabaya waktu itu. Ya, ternyata rupanya waktu dia di dalam rahim ibunya terlalu sedih. Pertama sedihnya karena LDM, suaminya nggak ada di situ, padahal ibu hamil manjanya minta ampun ya Bu. Iya. Kemudian apa? Masih tinggal di rumah mertua yang julid dan jutek kok. Makanya dia tersinggung terus. Ya. Ketiga, nonton tontonan yang nggak ada tuntunannya, drakor, perselingkuhan.
Maka terekam oleh janin ini kesedihan yang luar biasa. Kok bisa pakai narkoba? Karena waktu dia suatu remaja, di waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dikasih zat yang salah, dipakaikan ganja. Ganja itu salah satunya ya, dia punya efek membuat orang senang. Jadi anak ini yang SMP seneng banget, menutupi kesenangannya tadi, senangnya tadi, hormon senang, menutupi masa-masa dia tidak senang waktu dalam janin. Nah ini kan bahaya kan? Ya. Untuk itu bagaimana? Untuk itu karena kita juga mau mencetak generasi Qurani. Ibu-ibu maaf sebentar, ada yang hamil hari ini datang? Coba Bu, coba angkat tangan. Saya mau kasih hadiah. Ada? Yang betul ya Bu, jangan ngaku-ngaku. Ibu ada yang hamil? Coba berdiri sayang. Masya Allah, berapa minggu ibu atau berapa bulan? Hah? 6? Berapa sayang? Oh 3, maaf nggak kelihatan, 3 bulan. Ya, nanti ibu saya kasih buku ya, supaya ibu baca buku ya, untuk tahu bagaimana nanti janin berkembang dengan baik ya. Ada lagi? Ada lagi ibu? Ibu ada? Ibu berapa minggu, berapa bulan? 4 bulan. Ya. PSI nggak mau kasih hadiah? Emas batangan kek? Ibu juga nanti ya, nanti hubungi Mbak Nining, ada di meja booth kami di situ ya, nanti ada hadiah. Ada lagi kah? Sebelah sini tadi. Ibu, coba berdiri dulu ibu. Ibu berapa bulan? Oh ada 2 di sini. Baik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang hamil-hamil ke booth kami ya. Ada lagi? Banyak ini hanya 5 yang hamil. Yang lain kenapa nggak mau hamil ibu? Ya Allah, saya aja 5. Sekarang siapa yang nanya 5? Angkat tangan. Sebentar. 1, 2. Cuman 2? 3. Ya Allah langka sekali anak 5 ya. Yang 6. 7. Tambah nggak ada. 4. Alhamdulillah semakin banyak ya. Maaf tidak dapat hadiah ya. Iya. Tadi yang 6 sama 7 ya saya mau kasih hadiah. 3. Oh banyak. Memang 3 ini target maksimal perusahaan. Jadi ibu maunya 3. Di luar 3 tidak ditanggung perusahaan ya. Masya Allah. 2. Oh makin banyak lagi. Masya Allah. Barakah ya. 1. Anak mahal. Ada yang 7 mana tadi? Ya Allah alhamdulillah. Ibu tadi nggak angkat tangan ya? Atau angkat tangan saya nggak lihat? Maaf ya Bu ya. 7. Bapak ikut? Pak? 7 Pak? Ya, Bapak menikah umur berapa Pak? Hah? Berapa? Enggak bukan, menikah umur. Hah? Usia? Waktu menikah. Ibu deh, ibu menikah, waktu menikah usia berapa? Hah? 22, alhamdulillah. Paling kecil usia berapa Ananda? 9 tahun ya, alhamdulillah. Ibu saya kasih hadiah ya. Iya, mau lambah lagi? Cukup.